Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan untuk bagian kedua mengenai materi probabilitas bersyarat. Mana ya? Oh, ini dia. Oke, ini kita ambil contoh kedua. Contoh kita punya kasusnya di sini adalah permainan kartu ya. Jadi umpama eh, kita main kartu, ada satu deck kartu remi, itu ada 52 kartu. Kemudian bandarnya ini membagikan ke Anda 5 kartu sembarang acak. Nah, tujuan Anda di sini dalam kasus ini Anda harus mendapatkan dua kartu as dari bandar. Kalau Anda berhasil mendapatkan dua kartu as tersebut, maka Anda mendapatkan kesempatan untuk mengambil dua kartu lagi dari deck yang tidak dibagikan. Nah, Anda juga punya tujuan di sini, yaitu Anda harus mendapatkan dua as lagi. Jadi, berapa persen kemungkinan Anda mendapatkan dua as dari tiap kesempatan tersebut? Nah, ini kan eh, bisa kita lihat di sini yang A itu adalah mendapatkan dua kartu as dari 5 kartu yang dibagikan bandar. Ini yang peristiwa pertama. Kemudian peristiwa B yaitu mendapatkan dua kartu as dari deck kartu yang tidak dibagikan. Ini probabilitas keberhasilannya berapa? Nah, kita tentukan semestanya dulu. Yang pertama adalah di A ya, untuk peristiwa A. Ini semestanya jadi masih utuh semua kartunya, kemudian dibagikan 5. Ya, kalau dibagikan, kalau kartu dibagikan itu kan tidak bisa diambil lagi, kemudian mau ngurut mau ndak kan tidak di apa namanya, tidak apa-apa, sehingga kita gunakan yang kombinasi, yaitu 52 5 52 dan 5, n-nya 52, k-nya 5. Ya, kalau kita apa namanya, kita buat faktorialnya, kita dapat eh, faktorial 52 kemudian dibagi dengan 52 dikurang 5 di faktorial, kemudian Anda kalikan dengan 5 faktorial. Ini dapatnya sekitar 2.598.960 kemungkinan yang bisa muncul. Jadi ada sebanyak ini. Nah, dari sini kita menginginkan dua kartu as ya. Ini yang semestanya masih. Nah, itu pembaginya nanti untuk probabilitas A. Nah, sekarang kita menginginkan dua kartu as dari 4 kartu as yang ada. Jadi kalau di kartu remi kan asnya ada 4 ya. Skop, hati, wajik, sama yang keriting. Kemudian eh, kita cuma butuh dua dari kesempatan pertama ini, dari 5 kartu yang dibagikan oleh bandar. Nah, dua saja. Kemudian yang 3 kartu lain itu terserah, itu bisa muncul dari 48 kartu yang lain. 48 kenapa ya? 52 kurangi 4, 4-nya kan tadi kartu as, sehingga dari sini kita tahu bahwa jumlah dari kejadian, jumlah dari kemungkinan keluaran dari peristiwa A atau kejadian A atau event A itu adalah 4 per 2, 4 per 2, kombinasi 4 dan 2. 4 komponen diambil 2 kali. Nah, dalam setiap kemungkinan tersebut ada 3 kartu lain. Nah, yang bisa diambil dari sembarang, dari kartu apa saja selain dari kartu as. Sehingga kita kalikan dari tiap kejadian tersebut 48 kombinasi antara N48 dan K itu 3. Sehingga kita kalikan ada 103.776 kemungkinan. Ya. Nah, dari sini kita dapatkan probabilitas dari terjadinya ini tadi. Anda dapatkan kartu as dari 5 kartu yang dibagikan oleh bandar itu adalah ini tadi. Jadi 103.776 Anda bagi dengan yang ini, 2.598.960. Kita dapatkan 3,99%. Nah, sekarang kita beralih ke kejadian B. Setelah kita dapat asumsi kita berhasil di kejadian atau peristiwa A, kita akan lanjut ke peristiwa B. Nah, di peristiwa B ini Anda harus mendapatkan dua kartu as dari deck kartu yang tidak dibagikan. Nah, ini yang harus di ini ya, apa namanya? Kalau untuk yang probabilitas kan Anda harus tahu alur juga. Nah,
Berarti kalau Anda sudah mendapatkan 5 kartu sebelumnya, maka sisanya adalah berapa? 52 dikurangi 5, ada 47. Semestanya akan otomatis berubah. Jadi 47 kombinasi antara N47 dan K2. Nah, dari sini ini jadi jumlah dari probabilitas B setelah A. Probabilitas B setelah A itu artinya Anda mendapatkan 2 kartu as dari deck yang tersisa. Nah, kombinasinya berapa? Karena hanya ada 2 kartu as, karena yang sebelumnya sudah Anda dapatkan, maka sisanya adalah 2. Kemudian Anda ambil 2. Maka kombinasi antara N sama dengan 2, komponennya adalah 2, kemudian Anda ambil 2 kali, itu adalah 1. Ya. Sehingga karena hanya tinggal 2 as tersisa untuk sampai tahap ini. Nah, yang tadi itu kan adalah berubah ya semestanya, maka 1 ini kita bagi dengan semesta yang sudah berubah karena Anda berada di kejadian setelah A, atau kartunya dari 52 menjadi 47. Anda ambil 2, kemudian hanya ada 1 kejadian yang Anda inginkan, yaitu mendapatkan 2 kartu as tersebut dari 2 yang tersisa. Nah, dari 47 kartu yang tersisa decknya itu. Jadi 1/1081 adalah 0,09%. Maka kemungkinan untuk mendapatkan 2 as dari tiap kesempatan tersebut itu adalah ini tadi. Jadi probabilitas A dan B itu sama dengan probabilitas B karena A dikalikan probabilitas A. Jadi sama dengan 0,09% dikalikan 3,99%, atau hasilnya yaitu 0,0037%. Jadi cukup kecil ya. Ini dari rumusnya tadi loh. Ini kan turun ke sini. Bentar. Jadi yang ini tadi itu dapat dari, oke, saya jelaskan, saya besarkan dulu gambarnya. Nah, ini. Jadi itu kan dari rumusnya itu kan harusnya P dari peristiwa A terjadi bergantung dari peristiwa B itu kan sama dengan probabilitas A dan B terjadi dibagi dengan probabilitas, karena ini yang pertama adalah yang terjadi adalah B, maka ini adalah probabilitas B. Jadi kalau kita tadi kan mencari yang ini tadi, kita mencari yang probabilitas A dan B, maka kalau mencari probabilitas A dan B ini tinggal kita rubah saja, kita pindah ke sini, maka dia akan menjadi probabilitas A dan B itu sama dengan probabilitas A terjadi karena bergantung dari peristiwa B, kita kalikan dengan probabilitas dari B terjadi. Ya. Oke, kemudian kalau untuk proposisinya, probabilitas bersyarat ini adalah satu nilai B. Nah, ini ada proposisinya. Jadi probabilitas bersyarat itu punya apa saja. Jadi dia ada aturan-aturan. Jadi sesuai dengan probabilitas pasti dia antara 0 dan 1. Kemudian kalau semesta, kita cari B semesta yang terjadi karena suatu peristiwa B, di mana peristiwa B ini pasti ya, satu peristiwa itu berarti anggota dari peristiwa semesta, jadi peristiwa seluruhnya itu sama dengan 1. Kemudian kalau kita punya A1, A2 adalah rangkaian satu peristiwa yang tidak saling berkaitan, jadi tidak ada perpotongan, tidak ada irisan, maka gabungan dari probabilitas dari gabungan peristiwa A1, A2 sampai AK sampai 1 atau tak terhingga yang disebabkan oleh peristiwa B itu sama dengan penjumlahan keseluruhan dari peristiwa A1 bergantung dari B, peristiwa A2 bergantung dari B, peristiwa A3 bergantung dari B, sampai terakhir sampai tak terhingga peristiwa AK
bergantung dari B. Jadi ini gabungannya. Jadi kalau tidak berkaitan Anda tinggal nambah-nambahkan saja untuk masing-masing peristiwa tersebut. Jadi ini seolah-olah peristiwa B ini mempunyai apa namanya? Mempunyai oh maaf dari tadi belum tak ini ya. Nah ini sorry. Jadi ini ada proposisinya. Proposisi ini tadi 0 sampai 1. Kemudian semesta ini pasti yang terjadi bergantung dari B itu kan sama dengan 1. Kemudian untuk A1, A2 untuk rangkaian peristiwa yang tidak saling berkaitan atau tidak beririsan, maka probabilitas dari gabungan ini, jadi dari A1, A2 yang bergantung dari B itu adalah perjumlahan dari masing-masing probabilitas A1 terhadap B, A2 terhadap B, A3 terhadap D, dan seterusnya. Jadi ini apa namanya, gabungan saja probabilitasnya. Oke, lanjut. Aturan umumnya kalau kita punya komplement, maka probabilitas dari A komplement yang bergantung terjadinya peristiwa B atau peristiwa selain A terjadi yang bergantung terjadinya yang terjadi setelah peristiwa B itu sama dengan 1 ya, karena probabilitas keseluruhan dikurangi dengan probabilitas A bergantung peristiwa probabilitas B terjadi. Nah, ini probabilitas B tanpa peristiwa A bergantung dari C itu sama dengan probabilitas B bergantung dari C terjadi dikurangi dengan probabilitas A diganti digabung dikurangi dengan probabilitas dari A dan B karena C terjadi. Kemudian yang C ini probabilitas A gabungan dengan B yang terjadi karena C itu sama dengan probabilitas A terjadi karena C ditambah probabilitas B terjadi karena C dikurangi probabilitas A dan B terjadi karena C. Kemudian jika A adalah anggota dari B, maka otomatis probabilitas A karena C itu lebih kecil dari probabilitas B karena C. Nah, sekarang kita review ini dari sini ada cerita ini Harvey Dent dan Batman. Nah, ini Batman ini ditangkap sama Harvey Dent dan Harvey Dent ini mau menentukan nasibnya Batman dengan melempar koin. Ini katanya Harvey Dent. Batman, nasibmu akan bergantung dengan koin ini. Jika yang muncul kepala dari koin ini, maka kamu akan kulepas dan kuberi kesempatan untuk melawan anak buahku. Tapi kalau ekor yang muncul, maka kamu akan mati. Jujur saja, kemarin aku melempar koin dan ekor lebih sering muncul, katanya Harvey Dent. Batman optimis. Kau lucu Harvey, tapi probabilitas lempar dadu hari ini tidak bergantung kemarin. Give me your best shot. Nah, Batman ini optimis karena mungkin dia belajar statistik ya. Jadi ada yang disebut sebagai independensi. Nah, ini prequel dari independensi. Jadi kalau independensi itu kita punya dua probabilitas. Nah, itu jadi probabilitas kemungkinan koin ini memunculkan kepala kemarin, kemudian ada A yaitu probabilitas koinnya ini tadi memunculkan kepala di hari ini. Jadi ada B dan A. Jadi sama-sama muncul koinnya, muncul yang bagian kepala, sisi kepala, kemudian yang tapi ini yang kemarin. Nah, kalau yang A itu probabilitas kemungkinan koinnya muncul yang kepala tapi hari ini. Nah, dari sini kita bisa melihat apa kalau peristiwa tersebut independen, maka peristiwa hari ini itu sama dengan peristiwa hari ini yang bergantung dengan kemarin. Jadi seolah-olah bahwa sama saja sebenarnya ini lebih gampang dimengerti kalau Anda melihat peristiwa hari ini yang bergantung dari B itu sebenarnya adalah peristiwa hari ini juga. Ya, peristiwa hari ini juga. Jadi ini Anda bisa anggap bahwa peristiwa B ini tidak dihiraukan ya. Tidak dihiraukan atau tidak diperhitungkan. Nah, dari rumus probabilitas bersyarat
probabilitas A karena B itu sama dengan probabilitas A dan B dibagi dengan probabilitas B. Nah, dari sini probabilitas A ini kan probabilitas A dan B ini bergantung dari B ini kan kita bisa ganti menjadi probabilitas dari peristiwa A sendiri. Sehingga probabilitas A dan B dibagi probabilitas B itu setelah berubah maka ini bisa naik. Yang probabilitas B ini naik ke sini, maka probabilitas A dan B itu sama dengan probabilitas A dikalikan dengan probabilitas B. Nah, ini adalah salah satu dari apa namanya? Ini salah dua ya sebenarnya. Ini jadi salah dua-duanya ini adalah syarat dari peristiwa independen. Jadi peristiwa independen ini nanti akan kita uji dengan dua syarat ini. Jadi dua kejadian apakah dia independen atau tidak itu bisa diuji dengan eh, ini apa namanya? Apakah dia memenuhi rumus berikut ini. Jadi kalau untuk probabilitas A dan B-nya itu harus sama dengan probabilitas A dikalikan dengan probabilitas B. Kemudian probabilitas A sendiri itu sama dengan probabilitas A yang bergantung pada B, atau artinya probabilitas B ini probabilitas B ini bisa tidak dihiraukan. Nah, ini kalau A dan B dikatakan independen, maka A dengan B komplement atau A dengan komplement atau A komplement dengan B juga itu saling independen. Ya, saling independen. Jadi bukan A komplement dengan B komplement ya, tapi A saja dengan B komplement dan A komplement dengan B. Ingat ya, jangan sampai salah. A komplement dengan B komplement itu bisa saja saling bergantung. Tapi kalau A dengan B komplement untuk satu peristiwa independen itu tidak saling independen, dan A komplement dengan B itu juga independen. Oke, saya tutup dulu. Saya sudahi dulu untuk bagian ini. Silakan cek video berikutnya, nanti ada contoh-contoh mengenai peristiwa independen. Ini prequelnya dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.